Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisa Indonesia dengan NIM 19059210. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan jawaban ujian tengah semester mata kuliah manajemen usaha kecil. Contoh UMKM yang saya pilih yaitu restoran Aroma Kitchen. Soal pertama, apakah pemasaran yang mereka gunakan? Jawabannya, pemasaran yang digunakan di Aroma Kitchen adalah dengan mempromosikan restoran ini melalui website. Website ini memiliki kelebihan dibandingkan media lainnya, efektif dan efisien. Maksud dari efektif yaitu jangkauannya luas sehingga dapat dilihat dengan mudah ketika mengunjungi website Aroma Kitchen. Sedangkan efisien yaitu dapat diakses melalui siapa saja dan kapan saja. Selain itu, pada zaman sekarang, website sangat dibutuhkan oleh khalayak ramai untuk mengetahui berbagai informasi, seperti lokasi dan menu-menu yang disediakan. Soal kedua, bagaimana bauran pemasaran yang dapat memuaskan konsumen menjadi konsumen setia? Jawabannya, promosi harus berjalan sepanjang minggu. Yang kedua, memberikan penawaran spesial berupa diskon. Kebanyakan konsumen senang dengan penawaran tersebut. Soal yang ketiga, bagaimana cara memperoleh gagasan produk? Jawabannya, yang pertama, lakukanlah pertemuan-pertemuan informal di mana kelompok-kelompok pelanggan bertemu dengan insinyur dan desainer perusahaan untuk membahas masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan dan bertukar pikiran tentang kemungkinan-kemungkinan solusinya. Yang kedua, sediakanlah waktu untuk tidak masuk jam kerja waktu untuk melakukan pencarian bagi karyawan teknik untuk mengerjakan proyek-proyek kesukaan mereka sendiri. Yang ketiga, tetapkanlah pertemuan-pertemuan tukar pikiran dengan pelanggan sebagai ciri standar kunjungan ke pabrik. Yang keempat, lakukanlah survei terhadap pelanggan Anda. Cari tahulah apa saja mereka sukai dan tidak sukai mengenai produk-produk yang Anda dan pesaing Anda. Yang kelima, lakukanlah riset yang mengusik dan mengganggu bersama pelanggan, sebagaimana dilakukan Fouquet dan Howard Parker. Yang keenam, gunakanlah giliran berulang-ulang sekelompok pelanggan dalam satu ruangan yang memusatkan perhatian untuk mengidentifikasi berbagai masalah. Yang ketujuh, ciptakanlah pencarian kata kunci yang terus-menerus akan mencari terbitan-terbitan perdagangan di berbagai negara. Yang kedelapan, perlakukanlah pameran-pameran dagang seperti misi intelijen. Yang kesembilan, mintalah karyawan teknik dan pemasaran Anda mengunjungi laboratorium pemasok. Yang kesepuluh, ciptakanlah ruang gagasan. Soal keempat, sebutkanlah beberapa faktor yang harus dipertimbangkan untuk menentukan saluran distribusi. Jawabannya, yang pertama, pertimbangan pasar. Yang kedua, pertimbangan barang. Yang ketiga, pertimbangan perusahaan. Dan yang keempat, pertimbangan perantara. Soal yang kelima, faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi efektivitas promosi dan faktor apa yang mempengaruhi pemilihan promosi? Sebutkan dan jelaskan tujuan dalam penetapan harga. Jawabannya, promosi merupakan bagian integral dari bauran pemasaran. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan metode promosi. Yang pertama, tujuan promosi. Yang kedua, jenis produk. Yang ketiga, infrastruktur dan sumber daya perusahaan. Yang kelima, siklus hidup produk. Yang keenam, infrastruktur distribusi. Yang ketujuh, ukuran pasar. Yang kedelapan, strategi penetapan harga. Tujuan menetapkan harga yaitu agar memperoleh keuntungan dan penghasilan yang maksimal, agar harga tersebut tetap stabil dan mencegah terjadinya persaingan harga, agar tetap bisa menguasai peta persaingan dan pangsa pasar. Soal ke-6, jelaskanlah dampak penetapan harga bagi perusahaan. Jawabannya, peranan harga sangat penting terutama untuk menjaga dan meningkatkan posisi perusahaan di pasar. Di samping untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan, penetapan harga mempengaruhi kemampuan bersaing perusahaan dan kemampuan perusahaan mempengaruhi konsumen. Suatu perusahaan memerlukan suatu evaluasi dalam menentukan suatu harga, produk atau barang. Harga
lama maupun harga yang baru, karena peningkatan suatu harga akan berdampak kepada penurunan penjualan suatu barang. Soal yang ketujuh, sebutkan dan jelaskan tujuan penetapan harga, bagaimana cara memperoleh gagasan produk, apakah manfaat distribusi bagi perusahaan. Jawabannya, tujuan penetapan harga yang pertama yaitu penetapan harga untuk kestabilan harga. Hal ini biasa dilakukan untuk perusahaan yang kebetulan memegang kendali atas harga. Yang kedua, penetapan harga untuk mempertahankan atau meningkatkan bagiannya dalam pasar. Yang ketiga, penetapan harga untuk menghadapi atau mencegah persaingan. Manfaat distribusi bagi perusahaan, yang pertama menjaga kegiatan produksi, yang kedua kelangsungan perusahaan, yang ketiga ketetapan harga, yang keempat barang cepat sampai ke konsumen, yang kelima pemerataan distribusi. Soal yang ke-8, sebutkan beberapa faktor untuk menentukan saluran distribusi. Yang pertama, pertimbangan pasar, yang kedua, pertimbangan barang, yang ketiga, pertimbangan perusahaan, dan yang keempat, fungsi saluran distribusi. Soal ke-9, apa manfaat adanya promosi? Jawabannya, promosi bermanfaat untuk meningkatkan loyalitas konsumen agar nantinya tidak beralih ke produk kompetitor. Dengan melakukan promosi, akan meningkatkan kemungkinan sebuah perusahaan untuk terus mendapatkan pembelian baru dan juga pembelian berulang. Soal ke-10, alasan-alasan apa penggunaan bauran promosi? Jawabannya, dengan konsep bauran promosi, pemilik bisnis mampu mengetahui saluran elemen dalam pemasaran sehingga sumber daya yang digunakan menyesuaikan elemen lainnya. Bauran promosi akan membuat pemilik bisnis belajar untuk membagi tugas pemasaran yang sesuai dan seimbang. Baiklah, sekian presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.